Kita di mobil Kamboja dibuka plus model pada kasih tolong. Pemuda asal Bekasi bernama Ihwan Sahab tewas peneluka di Kamboja. Keluarga tak bisa memulangkan jenazah karena terkendala biaya. Hal ini di Indonesia mencari pekerjaan itu sangat susah, bro. Lowongan sedikit, persaingan ketat, gaji kecil, sementara kebutuhan hidup makin hari makin gak ngotak, kejam banget. Iya, banyak anak muda akhirnya putus asa. Dalam kondisi seperti itu, ketika ada tawaran kerja ke luar negeri dan diiming-imingi gaji besar, siapapun pasti tergoda. Apalagi kalau dibilang kerjaannya ringan, cuma duduk depan komputer, disediakan makanan dan tiket pesawat. Tapi kalau tawaran itu mengarah ke Kamboja, satu hal yang harus kamu lakukan, bro, adalah berhenti dan berpikir ulang. Lah, kenapa, men? Oke, karena Kamboja bukan solusi melainkan jebakan, bro. Faktanya, Kamboja bukan negara tujuan resmi pekerja migran Indonesia. Tidak ada perlindungan hukum yang jelas, tidak ada kerjasama penempatan tenaga kerja, dan negara ini dikenal sebagai salah satu pusat kejahatan terorganisir di Asia Tenggara. Ya, ibarat kata di Meksiko lah, bro, tapi Kamboja ini Meksikonya Asia Tenggara. Banyak wilayah di Kamboja menjadi markas besar judi online, scam internasional, dan jaringan perdagangan manusia. Orang asing yang masuk secara ilegal, terutama dari negara berkembang seperti Indonesia, justru menjadi sasaran empuk eksploitasi. Kenapa harus Indonesia? Ya karena memang tingkat pengangguran di Indonesia itu udah mencapai 60 juta, bro. Baik itu yang muda maupun yang tua. Puluhan ribu orang Indonesia saat ini bekerja di Kamboja secara ilegal. Mereka masuk menggunakan visa wisata atau jalur gelap. Begitu sampai di negara itu, paspor ditahan, komunikasi dibatasi, dan kebebasan dirampas. Mereka dijanjikan kerja legal, tapi kenyataannya dipaksa bekerja sebagai admin judi online atau penipu internasional. Target tinggi, jam kerja panjang, tidak ada libur. Kalau gagal mencapai target, ancamannya bukan teguran, men, tapi kekerasan fisik, penyiksaan, bahkan penyekapan. Aduh, gila banget ya Kamboja ini. Hingga saat ini, jumlah pasti korban warga negara Indonesia di Kamboja memang tidak pernah diumumkan secara pasti. Namun berbagai pihak atau laporan menyebut ratusan hingga ribuan orang Indonesia menjadi korban penipuan kerja di Kamboja dan eksploitasi di jaringan scam online. Dengan sekitar 600 warga negara Indonesia diduga masih terjebak dan puluhan ribu lainnya bekerja secara ilegal di sana. Mereka berangkat karena iming-iming gaji besar, bro. Tetapi setibanya di Kamboja, justru paspor mereka ditahan, dipaksa bekerja di penipuan online, mengalami kekerasan, dan sulit pulang. Pemerintah terlihat seperti diam karena kasus ini berada di luar wilayah Indonesia. Sehingga harus lewat jalur diplomasi. Itu pun Indonesia ya terbilang lelet lah. Sementara sebagian besar korban berangkat secara ilegal tanpa jalur resmi, membuat perlindungan hukum menjadi lemah dan proses penyelamatan berjalan lambat. Meski ada pemulangan dan peringatan resmi, kenyataannya, bro, kasus terus berulang-ulang. Korban terus bertambah dan penindakan terhadap jaringan perekrut di dalam negeri masih dinilai lemah. Sehingga publik wajar menilai negara kalah cepat dibanding mafia penyalur kerja ilegal di Kamboja. Sebenarnya kerjanya aparat itu apa sih di Indonesia? Bisa-bisanya loh banyak warga Indonesia itu menjadi korban di Kamboja. Bahkan kasusnya pun banyak yang ginjal lah, mati nggak wajar lah. Tapi kebanyakan di Kamboja itu pasti ya rata-rata ginjalnya hilang, ya karena pastinya dijual tuh. Niat kita pengen cari kerja di sana, tiba-tiba di sana ginjal kita dijual. Kan anjir banget, men. Nah, parahnya, bro, banyak korban mengaku dipukul, disetrum, dikurung dalam apartemen dengan penjagaan ketat dan CCTV. Ada yang gajinya tidak dibayar sama sekali. Ada yang dipaksa menebus diri puluhan juta rupiah kalau ingin pulang. Ujung-ujungnya nggak pulang juga. Perempuan juga banyak yang jadi korban di sana. Bahkan ada yang hamil dalam kondisi trauma dan tekanan berat.
Lebih parah lagi karena status mereka kan ilegal tuh. Ketika mereka disiksa atau ditipu, laporan sering tidak digubris. Di Kamboja, hukum bisa tumpul kalau berhadapan dengan uang dan mafia. Inilah sisi gelap Kamboja yang jarang dibicarakan. Negara dengan penegakan hukum lemah, korupsi tinggi, dan perlindungan HAM yang buruk, bagi pekerja ilegal, nyawa bukan prioritas. Mereka bukan dianggap manusia, tapi alat produksi. Kalau sakit, ya dibuang ke laut. Kalau melawan, ya dipukul. Kalau mati, ya bodo amat. Itulah Kamboja. Urusannya belum tentu jelas. Inilah alasan kenapa Kamboja sering disebut sebagai surga palsu dan neraka nyata bagi pekerja asing ilegal. Terutama hati-hati ya bagi warga Indonesia nih. Modus perekrutnya pun selalu sama. Mereka mendekati korban lewat media sosial, menawarkan gaji besar tanpa syarat jelas. Tidak ada kontrak resmi, tidak lewat lembaga resmi, dan selalu minta berangkat cepat. Semua yang serba cepat dan terlalu indah itu biasanya pasti ada mara bahaya. Tidak ada kerja santai, bergaji besar di negara yang ekonominya justru bertumpu pada judi online dan scam. Kenapa Indonesia ya, warga Indonesia itu banyak menjadi korban ginjalnya hilang di Kamboja? Ya pastinya gara-gara Gibran tuh. Kan pada waktu itu ya teman-teman, Gibran itu sempat menjanjikan atau menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan tuh bagi warga Indonesia jika dirinya terpilih menjadi wakil presiden. Nah, alih-alih ingin menciptakan ya 19 juta lapangan pekerjaan, program itu malah hilang. Kan anjir, men. Makanya rakyat Indonesia itu kan makin hari kan makin ekonominya makin nyungsep ya, makin terpuruk. Terus mereka bingung, bro, mau kerja apa sih di Indonesia itu? Kan semua pekerjaan di Indonesia itu kan ribet banget, bro ya. Kalau misalkan kita ingin kerja di kantoran, aturannya macam-macam tuh. Terus mau kerja apa ya serba susah karena kita nggak punya modal. Ya akhirnya warga Indonesia itu kebanyakan merantau ke luar negeri. Ya kalau misalkan merantau ke Malaysia atau ke Saudi ya no problem, bro, nggak masalah. Tapi kalau misalkan ya cari kerjaannya itu ke Kamboja, ya bukan jadi kerja di sana, bro, malah ginjal kita yang hilang. Aduh, ini Gibran gimana nih Gibran? Banyak orang Indonesia menjadi korban bukan karena bodoh, men, tapi karena terdesak ya, terdesak karena ekonomi, terdesak karena keadaan dan minim informasi. Namun kalau terus dibiarkan, korbannya akan terus bertambah. Karena itu, pesan ini penting disampaikan. Jangan pernah percaya tawaran kerja ke luar negeri yang tidak lewat jalur resmi nih. Jangan tergiur gaji besar tanpa keahlian. Jangan pernah menyerahkan paspor ke siapapun, dan yang paling penting, jangan pernah menganggap Kamboja sebagai jalan pintas menuju sukses. Yang ada lu malah jalan pintas menuju alam baka. Lebih baik hidup sederhana tapi aman daripada kaya sesaat tapi kehilangan kebebasan, kesehatan, bahkan nyawa. Kalau ada yang menawarkan kerja ke Kamboja dengan janji manis, ingat, bro, ya, ingat baik-baik, itu bukan kesempatan, itu jebakan, itu bukan rezeki, itu adalah resiko. Jangan sampai karena kalian ingin keluar dari kemiskinan, karena hidup di Konoha makin gak jelas, terus kalian justru masuk ke perbudakan modern di Kamboja. Aduh, makin gila lah. Sebarkan narasi ini, bro ya, karena satu orang yang sadar hari ini bisa menyelamatkan puluhan ribu nyawa di masa mendatang. Oke, sampai jumpa next video.